keadaannya. Makanya Rasul Muhammad SAW meluruskan Nabiullah Isa alaihissalam adalah orang yang disucikan, orang yang dimuliakan, itu diselamatkan dari pembantaian orang-orang kafir. Sementara orang Kristen, makanya muncul pertanyaan. Saya pun pernah ditanya oleh seorang dosen. Dosen saya itu dosen filsafat. Saya uji kemampuan dosen saya itu dengan saya minta dia bertanya kepada saya. Saya tidak pernah membayangkan kalau pertanyaan itu muncul dari arah situ. Apa yang dikatakan kepada saya? Menurut Bang Suma, kata dia. Menurut ananda saya. Kira-kira apa upah dari orang-orang yang melakukan pembantaian terhadap Tuhannya sendiri? Apa upahnya? Dia bertanya begitu sama saya. Saya balik nanya ke dosen saya waktu itu. Ini kita cerita sedikit ya. Saya balik nanya kepada beliau. Saya boleh juga bertanya dong Pak. Mereka orang-orang yang menikmati pembunuhan tersebut, kira-kira mereka ketika hadir di sana membantu yang mau disalib ini atau kemudian membantu pelaku penyaliban? Demi untuk mereka diselamatkan, harusnya mereka itu membantu pelaku pembunuhan. Nah, gimana upah pembunuhan dari hukum Torah? Apakah boleh? Nggak boleh. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang membunuh orang ini? Apakah orang yang sekarang ini bisa ditebus dosanya? Nggak bisa juga. Serba salah kan? Maka yang salah kemudian adalah konsep. Konsepnya yang salah. Maka kemudian tidak ada penyaliban untuk tebus dosa, nggak ada. Makanya saudara, kalau Anda jeli melihat dari pengajaran konsep agama Anda, tolong Anda lihat secara teliti bahwa semua data-data, dalil-dalil dalam kitab saudara dalam bentuk Septuaginta masuk ke dalam seluruh bahasa. Tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan para nabi meminta korban darah manusia. Untuk itulah Islam kemudian datang muncul meluruskan bahwa yang minta darah pengorbanan manusia hanya dewa-dewa, dewa Molok. Oke? Maka Islam datang meluruskan, Tuhan tidak pernah minta darah korban manusia. Beliau tidak disalib. Kalau ngotot disalib, maka muncul pertanyaan yang akan menyusahkan Kristen sedunia. Darah Yesus itu dikorbankan kepada dewa siapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan kitabnya orang Yahudi, meskipun sisa terjemahannya yang ada, tidak ada Tuhan itu minta darah persembahan dari darah manusia. Lalu Kristen mempersembahkan darah itu kepada siapa? Dewa siapa yang minta darah manusia? Dewa Molok. Orang-orang pagan Romawi, pagan Yunani, pagan Mesir, ya, yang minta dewa-dewanya itu dipersembahkan darah kepada mereka. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah minta darah manusia. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kejadian 21, 22, 23, begitu kemudian Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anak tunggalnya, Abraham mau mengeksekusi, detik-detik kematian anaknya, Allah menggantikan dengan hewan. Kebalikannya dengan konsep Kristen, yang tadinya hewan yang diperintahkan oleh Yesus berubah menjadi manusia. Inilah Islam, Al-Quran, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW datang untuk menyelamatkan kalian. Tinggalkan pengajaran itu. Karena yang menerima persembahan darah hanya dewa. Dewa-dewa Molok, dewa-dewa ajaran pagan. Islam datang menyelamatkan. Tinggalkan ajaran seperti itu. Nabi yang Anda kira darahnya dicurahkan di atas tiang salib itu diselamatkan oleh Allah. Supaya tidak Anda terjebak di dalam konsep paganisme. Karena tidak ada Tuhan minta darah manusia. Itu jelas itu, Bang. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan beliau ini adalah anak haram, Islam datang tidak, beliau adalah anak yang suci. Ketika dikatakan oleh orang Kristen bahwa hukum Taurat itu dihapuskan oleh Paulus, Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 91, tidak, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar meneguhkan hukum-hukum Taurat itu kepada Bani Israel, kepada kaumnya Nabi Musa. Nah, hanya Paulus yang muncul kemudian yang mengatakan dengan matinya si tumbal di atas tiang salib, maka si tumbal telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Ini Anda harus berterima kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena mengajak Anda untuk kembali meninggalkan ajaran paganisme yang seperti itu. Demikian sementara. Iya, jadi
peristiwa Idul Adha itu sebenarnya adalah sebuah nubuatan, Bang. Kalau kelak Tuhan juga akan mengorbankan anaknya, sama seperti Ibrahim dulu. Jadi aku juga agak heran nih sama umat Islam gitu loh. Tiap tahun ngerayain Idul Adha tapi nggak ngerti kenapa Yesus harus dihukum mati begitu. Iya. Jadi gini, Bung. Kalau kita melihat ya, nubuatan-nubuatan yang terjadi, pertumpahan darah yang terjadi, hewan ataupun diantaranya sapi, lembu dan seterusnya diminta oleh Allah di dalam perjanjian lama, diminta oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Itu memang ada nubuatannya, itu sangat jelas. Tapi nubuatan terhadap pembunuhan darah manusia, pembunuhan manusia untuk nebus dosa itu nggak ada. Itu nggak ada. Coba kita lihat di dalam nubuatan yang terjadi di dalam kitab Yesaya misalnya. Bagaimana kemudian Yesaya bercerita tentang korban-korban yang diminta oleh Allah. Contoh misalnya Yesaya 60 nomor 6. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Efra, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan yang masyhur untukmu. Nah, di data nomor 7 Yesaya 60 itu jelas sekali. Segala kambing domba Kedar. Kedar ini keturunan Ismail. Kedar ini adalah anak kedua dari Ismail. Akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Nebayot ini anak pertamanya Nabi Ismail. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan baik keagunganku. Ini nubuatan, Bung, bahwa anak dari Kedar, anak dari Nebayot itu akan senantiasa mempersembahkan hewan kurban. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesaya 60 nomor 7 ini siapa yang menggenapi? Apakah keturunan Ismail pernah mempersembahkan darah hewan ke Israel? Atau mereka mempersembahkan darah hewan sampai hari ini justru di Mekah? Maka penggenapan itu nggak bisa lagi dipungkiri. Penggenapan itu terjadi di Mekah. Karena itu bercerita tentang keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini nggak bisa kita bantah. Nah sekarang, di mana nubuatan yang seperti ini tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa akan ada korban manusia untuk nebus dosa manusia? Itu di mana tertulisnya? Nggak ada. Maka bersyukurlah Islam itu datang kemudian meluruskan itu. Yang kalian katakan korban penebus salah, penebus dosa, itu nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Karena itulah kemudian Islam datang mengatakan mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuhnya, melainkan yang mereka perlakukan seperti itu adalah yang diserupakan dengan beliau, Nabi Isa alaihissalam. Harusnya senang, Nabi Isa diselamatkan. Bukan malah senang karena dia mati, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga untuk nembus dosa. Kenapa? Karena Tuhan yang benar, pencipta langit yang benar, tidak pernah minta penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 31, Imamat 1 nomor 2. Beliau minta apa? Beliau minta darah hewan. Yesus di dalam Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4, beliau minta darah hewan. Kenapa saudara-saudara Kristen saya ini nggak mau membuka diri, nggak mau membuka hak wawasan, nggak mau membuka cakrawala, tidak bisa melepaskan doktrin dan dogma dengan jujur melihat dan meneliti isi Bible? Oh, Yesus betul mempraktekkan, memerintahkan orang-orang sesamanya untuk melakukan persembahan seperti persembahan Musa. Kalau Yesus mengajarkan persembahan darah manusia untuk dirinya, maka mulai dia berbicara tentang kebenaran, tentang penebusan, tentang ajaran ketuhanan. Dari sejak itu juga Yesus sudah bercerita tentang darahnya, bercerita tentang kematiannya, bercerita tentang penyalibannya. Tapi kan tidak. Yesus menceritakan tentang Taurat, Yesus menceritakan tentang konsep ketuhanan, Yesus menceritakan tentang mujizat-mujizat, Yesus menceritakan tentang Injilnya, Yesus menceritakan tentang kekuatan dan tanda-tanda kerasulannya.
Dia sama sekali tidak bercerita tentang penyaliban, bercerita tentang dia akan menebus dosa dan seterusnya. Cerita-cerita itu muncul belakangan setelah beliau terangkat ke langit. Makanya saya katakan bahwasanya Al-Quranul Karim diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bercampur aduk dengan perkataan beliau. Isa, Yesus mengaku, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu harusnya tidak bercampur dengan pernyataan-pernyataan pribadinya, apalagi pernyataan-pernyataan pengarang-pengarang kitab, lalu kemudian dirangkum dalam satu kitab campur aduk, lalu dikatakan itu adalah firman Tuhan. Yesus tak berkata-kata dari dirinya sendiri, murni yang diterima dari Allah, itu yang disampaikan kepada muridnya. Tapi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus tidak murni. Itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan dari mereka, dari hasil penyelidikan mereka dengan pengantar-pengantar surat-surat mereka. Inilah Injil Yesus Kristus yang diterima dari Allah. Loh, berarti catatan Markus ini tidak sedang menceritakan tentang firman yang Yesus terima. Karena Yesus menerima firman, tidak mungkin bunyi firmannya, inilah Injil Yesus Kristus yang diterima dari Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin wahyu yang diterima. Apalagi Teopolis yang mulia, banyak orang yang mengumpulkan cerita-cerita yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk membukukannya kembali kepadamu. Ini tidak mungkin firman Tuhan yang diterima oleh Yesus kemudian disampaikan begitu narasinya kepada Lukas, nggak mungkin. Nah, iya, iya. Waktu sebentar gitu, Kak. Iya, silakan. Saya boleh tanya nggak? Matius ayat 1, 18 TB. Matius 1 terkait dengan kelahiran beliau. Iya, betul. Nomor berapa? Ayat 18. Iya. Ya, kenapa Mbak dengan itu? Tapi sebelumnya boleh tanya nggak Bang Zuma? Kemarin-kemarin nih saya bertanya perbedaan Kristen dan Katolik itu apa ya? Gimana? Perbedaan Kristen dan Katolik itu apa Bang Zuma? Kan pemikiran saya kitab mereka sama, Tuhan mereka juga sama, menyembah Yesus kan. Tapi kenapa tidak satu aja? Kayak ya Kristen aja, Katolik aja gitu kan, kitabnya sama, Tuhannya sama, mereka percaya dengan Yesus gitu kan. Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai perbedaan ya, banyak hal yang berbeda antara Kristen dengan Katolik. Banyak hal, misalnya terkait dengan kepala gereja, selibat untuk para imam, lalu kemudian ada juga yang pendetanya itu seperti Yahudi. Kalau Ortodoks Kristen itu berjenggot, Katolik tidak. Kemudian tanda salibnya juga berbeda, perjamuan kudusnya juga berbeda. Kemudian